Yang Oke. terluhur atas Silani Gunanandini, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, dan yang terkasih rekan-rekan sedama. Malam ini acara rutin yang dilaksanakan oleh GAIS, Grup Anjangsana Edaka Wihara Eka Dharma Loka Surabaya, yaitu pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Yang kebetulan malam ini pembacaan parita dipimpin oleh Atasilani Gunanandi. Selamat malam, semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Marilah kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan mengkonsentrasikan pikiran kita selama pembacaan parita. Dan bertekad dalam hati semoga nama-nama saudara kita yang akan saya sebutkan berikut ini segera sembuh dari sakit dan segera beraktivitas normal kembali. Berikut nama-nama saya bacakan. Pertama, Bante Jayadamutera di Bali. Bhiksuni Badrasukita atau Xianli dirawat di Rumah Sakit Sejip, Jakarta. Bapak Adi Chandra Batam sekarang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth, Singapura. Bapak Angka Wijaya Surabaya. Bapak Bobi Gunawan yang sedang dirawat di Hospital Guangzhou. Bapak Chang Tenpin Belitung. Bapak Chang Tianfui Belitung, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Harjawandira Surabaya, Romo Harvey Surabaya, Bapak Idewa Nyoman Wibawa Bali, Bapak Jeroputu Tabanan. Berikutnya Bapak Klaus Dinkelaker Batu Malang, Bapak Kwok Soni Surya di Jakarta, Bapak Liao Wimen Bogor, Bapak Lee Guan Hin Singaraja Bali, Bapak Lim Kuan Ming atau Suminto Lukman Bondowoso, Romo Purna di Jakarta, Bapak Rudianto Kiswandi Singaraja Bali, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Sofyan Tantekhau Jakarta, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Susanto Jaya dari Bandung, Bapak Suwardianto Batam, Bapak Chen Kifa Singkawang, Bapak Willy Teja Lesmana dari Bali. Berikutnya, Bapak Wongso Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Kristanti Sutanto Malang, Ibu Kristina Jo Surabaya atau Singapura, Ibu Ciu Piing Bondowoso, Ibu Chong Siu Yun Belitung, Ibu Eka Sulistyawati yang sedang opname di kamar ICU SCUC lantai 3 RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Ibu Elisa Gading Serpong, Ibu ELS Winata Jakarta, Ibu Emi Jakarta, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Fungping Surabaya. Berikutnya Ibu Herlina dari Toli-Toli, Ibu Herlina Hawijono Surabaya, Ibu Imelda Laurencia Tangerang, Ibu Inggiwati Surabaya, Ibu Jobing Nio Rumah Sakit Adi Husada Undaan D218, Ibu Kenny Prawira Sudarga Bogor, Ibu Kofung Mei Bandung, Ibu Laupik Hoa Surabaya, Ibu Liana Surabaya, Ibu Lim Teck Ing umur 91 Surabaya, Ibu Lili Sukantio Surabaya, Ibu Lina Yusmintawati ICU Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Ibu Lindawati Malang, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lopaucen Gading Serpong. Berikutnya Ibu Luisa Mintaria Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Niketut Chandra-Wiratmi, Ibu Nita Jakarta, Ibu Ui Fung Ing, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Riana di Perumahan Mutiara Pluit Blok F2 nomor 5 Tangerang, Ibu Sherliani Wiganda Jakarta, Ibu Sherly Hawiono Surabaya, Ibu Siswati Jakarta,
Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tan Kim Lian Nil Bogor, Ibu Tan Novila Astan Surabaya yang sedang dirawat di Penang. Berikutnya Ibu Tan Singhua Jakarta, Ibu Tintin Bali, Ibu Ciong Melia Chandra Surabaya, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yuli Jakarta, Ibu Yunita Halim Palembang, Nyonya Lian Ing Jakarta, Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudara Joti Anggoro Pratama Tangerang, Saudara Liki Chandra Surabaya, Saudara Nawasena Disyananda Iskandar Jakarta, Saudari Karin Jambi. Berikutnya Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Junsuto Wijoyo Semarang, anak Jelin Kalesya Tanjaya yang sedang dirawat di National Hospital University Singapura, Saudari Jenny Swan Pranoto Surabaya, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, Saudari Susi atau Wang Seji Jakarta, Saudari Wen Xiujin Surabaya, adik Bayan Alvero Jusyanto Jakarta, anak Felicia Anggela Hartanto Manado. Dan yang terakhir anak Kaiden Delvino Chandra Tangerang, umur 5 tahun 6 bulan yang menderita tumor paru. Demikian nama-nama saudara kita yang sedang menderita sakit. Marilah kita mengkonsentrasikan diri untuk memulai pembacaan parita yang akan saya awali dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam Hakomayang Bhagawantang Saranang Kata Yono Bhagawasata Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakarehitang Bhagawantang Sasadamang Sasawakasanghang Abipu Jayama. Baik, mari kita memulai pembacaan parita yang malam hari ini. Pembacaan parita dipimpin oleh Yang Terluhur Atasilani Gunanandini. Mari Atasilani Gunanandini kami persilakan untuk memimpin pembacaan parita. Baik, terima kasih Bu Hermin yang sudah mengawali pembukaan pada pembacaan parita malam hari ini. Mari bersama-sama dengan keyakinan pada tiratana dan kebajikan kita bersama, kita mengarahkan pikiran untuk dengan sungguh-sungguh mengulang sutta, gata, dan parita ini untuk memberikan kondisi-kondisi bajik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan serta segala kekuatan yang terarah untuk sahabat-sahabat Dhamma kita yang sedang menderita sakit. Semoga mereka terbebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka semua berbahagia. Akan saya awali dengan wandana. Handa mayang buddhasa bhagavato pubbabha ganama karang karo mase namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma
sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhang tassa. saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho. Wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagawati swaghato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko o panayiko pacatang weditabo winyuhi ti Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Ucupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang cattari purisa yugani adha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo Anuttarang punyakhetang lokasati Nathi me saranang anyang Buddho me saranang warang Ete nasacca wacena Sotite hotu sabbada Nathi me saranang anyang Dhammo me saranang warang Ete nasa cawacena sotite hotu sabbada nathi me saranang anyang sangho me saranang warang ete nasa cawacena sotite hotu sabbada yang kinci witang idhawa hurang wa sage suwa yang ratanang panitang nano samang atitatha gatena idam pibuddhe ratanang panitang ete nasa ce nasuati hotu kayang wiragang amatang panitang yadat jaga sakyamuni samahito nakte nadamme nasamati kinci
idam pidam me ratanang panitang ete nasace nasuati hotu yam budaset ho pariwana sucing sama dimanan tarikannya mahu sama dinate nasamo nawicati idam pidam me ratanang panitang ete nasace nasuati hotu ye pugala at hasatang pasatha catari eta niyuga nihonti Teda kineya sugata sasawaka ete sudinna ni mahaphalani idam pisangge ratanang panitang ete nasace nasupati hotu Yesu payutta manasa dalhena Nika minogo tamasa sanamhi te patipata amatang wigaya lada muda ni puting bunjamana idam pisangge ratanang panitang ete nasace nasuati hotu Kinang pura nang nawang nati sambhawang wirata cita yatike bawasming teki nabija awirul hicanda nibanti dira yata yam padipo idam pisanghe ratanang panitang ete nasace nasuati hotu metanca sabbalokasming manasambhavaye aparimanang udang ado jatiriyanca asambatang awerang asapatang titancarang nisinnowa saya no waya wata sawigata mito etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawada sanena sampanno Kami suwine yagedang nahi jatu baseyang punareti ti Bocanggo sati sangkhato dhamma nang wicayo tatha Wiriam piti pasadhi bojangga catatha pare samadupe kabojangga sate te sabbadasina munina sammadakkhata bhavita bahulikata sangwatanti abinyaya Nibbana ya jabodiya etena saja wacena sotite hotu sabbada ekasming samayenatho moga la nancakasapang Gila ne dukite diswa bojangge satade sayi te catang abinanditwa roga mucing sutang kane ete nasa jawa cena so tite ho tu sabada
ekada dhammaracapi gelanyena dipilito cundat here natanyewa bana petwa nasadarang samoditwa ca abada tamhawutasita naso nasa cawacena sotiteho tu sabada pahinate ca abada pina nampi mahesinang maga hatakile sawa kata nupati dammatang nasa cawacena sotiteho tu sabada sakatwa budaratanang osathang utamang warang hitang dewa manusanang budate nasotina nasantu padawa sabbe duka pasamentu te sakatwa dhammaratanang o satang utamang warang parilahu pasamanang dhammate nasothina nasantu padawa sabbe bhayawu pasamentu te sakatwa sanggaratanang o sathang utamang warang ahuneyang pahuneyang sanggate nasothina nasantu padawa sabbe roga upasamentu te dengan menghormat kepada mustika Buddha yang bagai obat mujarab nan mulia, yang bermanfaat bagi para dewa dan manusia. Semoga segala rintangan sirna, semoga semua derita Anda musnah, berkat kekuatan Sang Buddha. Dengan menghormat pada mustika Dhamma, yang bagai obat mujarab nan mulia, sebagai pereda kegelisahan, semoga segala rintangan sirna, semoga semua ketakutan Anda musnah berkat kekuatan Dhamma. Dengan menghormat pada mustika Sangga yang bagai obat mujarab nan mulia, yang patut menerima pujaan, patut menerima sambutan. Semoga segala rintangan sirna, semoga semua penyakit Anda musnah berkat kekuatan Sangga. Sabbabhudha nubhavena sabbadhamma nubhavena sabbasangha nubhavena buddharatanang dhammaratanang sangharatanang tinang ratanang anubhavena Caturasiti sahasadamma khanda nubhavena pitakataya nubhavena cinasawaka nubhavena sabete roga sabete bhaya sabete antaraya sabete upadawa sabbete dunnimita sabbete awamanggala winasantu ayuwadhako dhanawadhako siriwadhako yasawadhako balawadhako wanawadhako sukhawadhako hotu sabbada
dukaro kabaya wera soka satu padawa aneka antarayapi winasantu cate jasa jaya sididanang labhang soti bhagyang sukhang balang Siria yujawanno ca bogang buti caya sawa Satawa saca ayuja jiwa siddhi bawantu te bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bawatu sabba manggalang Rakhantu sabadewata sabadammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabamanggalang Rakhantu sabadewata sabasangha nubhavena Sada sodhi bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Dengan Ya, kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa Sang Pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka Anda menjadi lenyap adanya. Semoga Anda senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, 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 sadu. sadu. Baik, Ya. terima kasih Sila. Berikutnya kita menambah lagi satu kebajikan dengan kita bermeditasi bersama-sama. Malam hari ini meditasi dipimpin oleh Atasilani Gunanandini. Kami persilakan Sila. Baik. Baik, setelah kita dengan mengarahkan pikiran, bajik bersama-sama, serta membawakan uncaran-uncaran parita yang berisi pengharapan-pengharapan bajik juga, tiba saatnya sekarang kita mencoba mengarahkan
pikiran-pikiran kita yang dipenuhi dengan kualitas-kualitas luhur untuk dapat ditumbuh kembangkan dalam batin kita masing-masing. Melalui cita bawana atau meditasi ini, marilah kita mencoba memunculkan pikiran terbebas dari kebencian dan permusuhan, terbebas dari keserakahan dan ketamakan, pikiran terbebas dari segala kebodohan batin dan kegelapan batin. Pikiran-pikiran ini kita coba arahkan terus-menerus dalam batin kita. Siapapun orang-orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, milikilah pengharapan bajik. Milikilah pengharapan-pengharapan agar mereka terbebas dari derita jasmani dan batin, terbebas dari segala penderitaan, terbebas dari segala permusuhan, terbebas dari segala keserakahan dan ketamakan, baik pada batin dan jasmani sendiri ataupun pada batin dan jasmani makhluk lain. Semoga mereka dapat mengenyam kebahagiaan dengan munculnya pandangan terang dalam batin masing-masing. Munculkan pikiran-pikiran ini terus-menerus, baik ke arah atas, bawah, ke samping, dan ke sekeliling kita. Semoga semua makhluk, para dewa, dan lain-lain, sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang menderita sakit, keluarga, sanak saudara, teman, dan kerabat, semua makhluk tidak terbatas dimanapun mereka berada. Semoga mereka terbebas dari derita. Semoga semua makhluk berbahagia. Mari kita kembangkan terus-menerus pikiran bajik ini dan meditasi kita lanjutkan.
Semoga semua makhluk yang berada jauh ataupun dekat, yang nampak ataupun yang tak nampak, yang besar ataupun yang kecil, yang panjang ataupun yang pendek, para dewa dan lain-lain, semoga mereka semua berbahagia, bebas dari keserakahan dan ketamakan, bebas dari kebencian dan permusuhan, bebas dari segala bentuk kebodohan dan kegelapan batin. Semoga mereka semua berbahagia. Semoga sahabat-sahabat Dhamma semuanya, baik yang menderita sakit ataupun yang tidak, semoga mereka semua dapat dengan penuh pengertian melihat segala bentuk perubahan dengan penuh kebijaksanaan. Semoga mereka terbebas dari duka jasmani dan batin. Semoga mereka berbahagia. Meditasi selesai. Sabi sata bawantu suki tata. Sadu, 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 sadu. sadu. Baik, selanjutnya setelah kita meditasi, eh, kami mohon sila memberikan pencerahan untuk kami. Desi Anusasana, kami persilakan atas Silani Gunanandini untuk memberikan Anusasana. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini saya akan mengupas syair Dhammapada, syair 354. Syair ini berbunyi seperti ini. Sabak danang, dhamma danang jinati. Sabarasang, dhamma raso jinati. Sabarating, dhamma rati jinati. Jadi syair ini mengupas tentang 4 kalimat sebenarnya, tetapi saya akan membahas 3 kalimat utama yang terdapat di dalam syair ini dan menguraikan secara ringkas tentang poin-poin penting yang ada di dalam Dhammapada ini. Sang Buddha mengarahkan kepada kita semua untuk senantiasa tidak boleh ya melupakan perbuatan bajik walaupun kecil dengan melatih untuk melakukan satu tindakan menolong, membantu makhluk lain yang menderita. Sebenarnya konteksnya bukan hanya penderitaan makhluk lain, tetapi juga bagaimana dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan makhluk lain yang mungkin mereka memiliki kesulitan untuk meraihnya. Kalau kita sebagai umat Buddha mengerti praktik berdana yang paling sederhana diawali dengan dana berupa materi. Materi ini adalah sesuatu yang nampak, kasat mata bisa dilihat, bisa disentuh. Kalau seseorang melihat satu makhluk atau pihak lain membutuhkan makan karena menderita rasa lapar, kemudian kita berbagi walaupun hanya sesuap nasi saja, itu pun juga merupakan praktik dharma. Demikian juga melihat binatang, mungkin bagi kita binatang itu binatang yang kecil, entah itu semut, entah itu nyamuk, entah itu mungkin ayam. Kita membagikan satu butir beras kepada seekor ayam, ya itu pun juga masih memiliki manfaat untuk membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Ini terkait dengan dana materi. Tentunya dana materi ini dengan berbagai macam jenisnya dan juga variasi bentuknya. Mereka yang menderita lapar
kita berikan makan, terbebas dari derita lapar atau derita sakit karena rasa lapar. Mereka yang eh, menderita karena membutuhkan obat-obatan, kemudian kita memberikan pengobatan. Nah, kita membebaskan mereka dari rasa sakit jasmani, ya karena bisa memberikan bantuan obat-obatan. Kita memberikan rasa hangat dengan memberikan pakaian kepada mereka yang kedinginan, yang membutuhkan pakaian tersebut. Kita pun membebaskan makhluk dari penderitaan jasmani fisik karena rasa dingin, sakit, dan lain sebagainya. Nah, bantuan-bantuan materi ini tentunya sangat banyak sekali bentuknya. Nah, selain bantuan materi atau dana dalam bentuk materi, Guru Agung Buddha juga menganjurkan berbuat baiklah dengan cara melakukan kebajikan, meringankan penderitaan makhluk lain dengan bantuan tanpa materi atau bukan materi. Contohnya membantu tenaga. Seandainya kita tidak memiliki materi, kemudian kita membantu tenaga, meringankan beban makhluk lain atau penderitaan makhluk lain dengan tenaga kita. Atau selain tenaga, ide-ide pemikiran kita, pemikiran-pemikiran baji kita, itu pun juga dalam bentuk pemberian dana, ya. Tetapi selain dana materi dan juga dana yang bentuknya non-materi itu, ada dana yang mampu membebaskan makhluk-makhluk itu dari rasa takut atau yang disebut sebagai abhaya dana. Nah, banyak orang abaya dana ini mempersepsikan dengan cara tindakannya melakukan function dan lain sebagainya. Sebenarnya abaya dana ini bukan hanya sekedar sebagai latihan untuk melepas makhluk hidup saja atau function. Memang itu sebagai salah satu contoh. Tetapi abaya dana yang sesungguhnya juga bisa dilakukan dengan cara memaafkan pihak lain, memberikan rasa ketenangan batin bagi pihak lain. Misalkan pihak lain diderita rasa takut, khawatir, gelisah karena satu hal, kita membebaskan mereka dari rasa takut, gelisah, dan khawatir. Karena kesalahan, karena perbuatan buruk, ataupun karena hal-hal yang menghimpit mereka. Termasuk juga memaafkan diri sendiri. Nah, karena diri sendiri ini juga merupakan bagian dari makhluk yang ingin terbebas dari rasa takut dan rasa gelisah, kekhawatiran, maka semestinya diri sendiri juga punya kemampuan untuk mampu memaafkan diri sendiri dan juga mampu memaafkan pihak lain. Dan rasa maaf ini patut dikembangkan dalam batin kita. Kita tidak hanya punya kemampuan kepandaian meminta maaf pada pihak lain atau meminta maaf pada diri sendiri, tetapi juga harus punya kepandaian dalam hal memaafkan pihak lain dan juga memaafkan diri sendiri. Nah, ini juga merupakan bentuk abhaya dana atau membebaskan batin sendiri dan batin makhluk lain dari rasa ketakutan dan kekhawatiran serta kegelisahan. Nah, kemudian dana jenis keempat yang dikatakan juga sangat penting dilakukan yaitu adalah dhamma dana. Ya, dhamma dana ini memang dikatakan adalah bentuk dana yang terunggul, yang paling mulia dibandingkan dengan tiga jenis dana di awal yang tadi saya katakan. Yang terdapat di dalam syair ini dikatakan bahwa dhamma dana, ya, sabadama dhamma dana jinati, yang berarti bahwa di antara ya semua dana, dhamma dana itu adalah yang terunggul, yang terbaik, yang terluhur. Nah, artinya apa? Dhamma dana di sini mengarah pada dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, Ibu Bapak. Jadi, dhamma dana ini adalah salah satu pemberian yang memberikan manfaat langsung bagi si pendengarnya, termasuk si pemberi dana itu. Sebenarnya praktik dana dalam bentuk apapun itu langsung memberikan manfaat baik bagi si pemberi ataupun si penerima. Baik itu dana materi, non-materi, ataupun juga abaya dana. Nah, mungkin di antara ibu bapak berpikir, kenapa dhamma dana dikatakan yang terunggul? Seandainya ada orang sakit, kalau kita hanya memberi dhamma saja, apakah itu bisa sembuh sila? Seandainya ada orang lapar,
Kalau kita hanya memberi dhamma saja tidak dikasih makan, apakah bisa kenyang sila? Ada orang haus, seandainya kita memberi dhamma saja, ya, apakah orang yang haus itu bisa hilang rasa hausnya? Lalu kenapa dhamma dana itu dikatakan sebagai dhamma yang tertinggi, apa dana yang tertinggi atau yang terunggul? Rasa dhamma pada syair kedua itu dikatakan sebagai rasa yang tertinggi, ya, dan rasa kebahagiaan yang terunggul. Nah, ini hubungannya dengan konteks pertanyaan tadi. eh, Guru Agung Buddha di dalam salah satu khotbah di Anggutara Nikaya mengatakan bahwa rasa dhamma itu hanya ada satu saja, yaitu kebebasan, Ibu Bapak. Jadi seseorang yang mengenyam dhamma, yang menerima warisan dhamma, yang mendapatkan pemberian dhamma, itu akan mendapatkan satu rasa kebahagiaan, yaitu kebebasan. Apa yang dimaksud kebebasan di sini? Kebebasan dari rasa ketagihan atau kemelekatan. Kenapa orang sakit diberikan dhamma, walaupun penyakit fisiknya tidak sembuh, tapi derita batinnya menjadi berkurang? Karena orang yang sakit fisik itu sebenarnya adalah orang-orang yang level ketahanan fisiknya sudah berada pada puncak, dapat menahan derita fisik. Saya katakan tubuh jasmani kita ini setiap detik sebenarnya itu didera oleh rasa sakit. Hanya rasa sakitnya kita masih tahan, begitu. Masih bisa bersabar dengan rasa sakit itu. Nah, begitu kita tidak tahan, kita baru bisa mengatakan tubuh saya sakit. Nyeri, sebenarnya ada nyeri tubuh di semua aspek-aspek jasmani kita. Entah itu di kepala, di area-area tubuh yang lain. Ya. Tapi pada level tertentu, batas kemampuan tubuh jasmani kita ini dalam menerima reaksi perubahan jasmani, ada masa tidak mampu bertahannya. Maka itu yang disebut sebagai rasa sakit jasmani. Nah, begitu seseorang mendapat pemberian dhamma, mungkin obat fisik, ya, obat-obat kimia ataupun makanan, ya, obat materi bisa mengurangi rasa derita jasmani. Tetapi kalau seseorang tidak mendapatkan warisan dhamma atau pemberian dhamma, Ibu Bapak, batinnya akan menjadi gelisah lagi ketika dia mengenyam rasa sakit itu kembali. Jadi dikatakan dhamma ini memiliki satu rasa yaitu kebebasan. Ketika seseorang mendapatkan pemberian dhamma, batinnya seketika itu akan mengerti pemberian dhamma yang seperti apa sila. Pemberian dhamma misalkan dari satu kata dhamma saja. Mengerti tentang apa itu anicca, mengerti apa itu tentang dukkha, mengerti itu apa yang dimaksud derita jasmani, apa yang dimaksud derita batin, yang semua kondisi-kondisi itu sebenarnya selalu bersamaan dengan kelahiran kita. Orang mungkin memahami hal ini sudah di luar kepala, dalam artian oh iya begitu kita lahir selalu akan ada potensi sakit sila. Tetapi belum tentu seandainya sakit itu benar-benar hadir dalam kondisi tubuh jasmani kita, batin kita bisa menerima. Hanya orang-orang yang punya kesempatan mendengar dhamma, kemudian memahami dhamma itu, kemudian bisa, ya, merasakan, ya, manfaat dari memiliki pengertian dhamma itulah yang bisa membebaskan batinnya dari derita batin. Sekalipun derita fisik ada, tapi batinnya tidak menderita. Sekalipun sakit ada, tapi batinnya tidak merasa sakit. Ya, jadi ini adalah satu hal yang penting sekali untuk kita renungkan, Ibu Bapak. Kenapa alasannya dhamma dana itu dikatakan sebagai dhamma yang terunggul, pemberian dana yang terunggul? Karena kalau kita memberikan makanan, minuman, obat-obatan, itu adalah bentukan-bentukan materi yang masih akan menyenangkan indera kita dalam waktu sementara saja. Tetapi ketika kita diberikan dhamma,
Dhamma ini adalah obat yang mampu mengentaskan kita dari rasa kehausan, ketagihan terhadap hal-hal yang menyenangkan. Ibu bapak mungkin mendapatkan pemberian dari temannya yang mungkin hari ini sedang berbahagia, diberikan makanan, entah itu makanan favoritnya ataupun makanan favorit dari temannya. Begitu diberi makanan itu, wah ini enak ya, nanti saya akan mencoba lagi. Nah, begitu kita bilang, nanti saya akan mencoba lagi, makanan itu memang menyembuhkan rasa lapar kita sementara waktu, tapi ada rasa haus kembali yang belum terselesaikan. Walaupun itu masih sebagai penopang kehidupan kita atau atas kebutuhan kita. Nah, ketika kita masih muncul kemelekatan, di situ persembahan dana itu dikatakan masih membawa pada kehausan. Sementara ketika orang-orang yang mengenyam rasa dhamma secara langsung di momen itu, batinnya langsung terbebas. Ketika kita mungkin ada kebencian dengan rasa sakit, saya tidak senang rasa sakit ini datang. Saya tidak mau menerima rasa sakit ini datang. Kemudian kita diberikan pengertian dhamma. Oh iya, rasa sakit kan selalu hadir bersama tubuh. Tubuh ini kan memang sarangnya penyakit. Tubuh ini tidak pernah luput dari rasa sakit, begitu. Tapi sakit ini adalah wajar. Wajar yang pasti akan didera karena adanya kelapukan, tidak menunggu usia tua. Tadi saya mendengar salah satu sahabat Dhamma yang dibacakan Parita bernama Kaiden ya, Alvino Chandra, terakhir kali itu. Nah, beliau Ya, kapan hari waktu lalu baru saja meninggal ya. Jadi sudah tidak mengenyam derita sakit paru-paru lagi. Beberapa waktu lalu saya hadir dalam upacara kremasinya ya di Tangerang ya. Masih usia 7 tahun anaknya. Nah, derita fisik ini memang menjadi potensi yang akan selalu mengikuti siapa saja, setiap makhluk yang lahir. Mau dia masih dalam kandungan, mau sudah lahir usia 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, bahkan ya sampai usia renta pun pelapukan ya itu akan membawa potensi pada rasa sakit. Nah, kalau kita tidak dengan pengertian benar menerima datangnya sakit ini atau mengerti resiko-resiko tubuh ini akan terkena penyakit, nah kita juga akan lebih menderita lagi. Ya, derita fisik itu sudah duka. Kalau kita tidak memberikan obat dhamma pada batin kita, nah maka obat dhamma ini ya tidak akan memberi manfaat secara maksimal. Derita fisik akan membebani derita batin ya tanpa obat dhamma. Maka dikatakan ketika Sang Buddha memberikan obat dhamma itu adalah obat yang terbaik untuk batin seseorang. Karena kelahiran ini sudah pasti akan menderita. Tapi dengan memberikan batin itu dengan obat dhamma, maka batinnya tidak menjadi menderita. Nah, ini menjadi alasan kenapa eh, dhamma, pemberian dhamma itu juga adalah pemberian yang terukur. Satu, memberikan rasa kebebasan dari duka batin secara langsung. Yang kedua, membebaskan makhluk-makhluk dari rasa derita fisik yang menghantam eh, kondisi-kondisi jasmaninya. Walaupun derita fisiknya ada, tapi dengan pengertian pikiran benar, ya, pandangan benar, maka akan terarah pada penerimaan terhadap derita fisik itu. Nah, kemudian di syair ini dilanjutkan dengan syair ya Sabarating ya Dhamma Rating Jinati ya. Dari semua nanti. perlindungan ya, perlindungan Dhamma itu adalah perlindungan yang terbaik ya. Karena dikatakan siapa yang dapat melindungi kita ya? Siapa yang dapat melindungi kita? Ada salah satu ungkapan diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Tapi bagaimana caranya diri sendiri itu melindungi diri sendiri? Ya, dikatakan bahwa mereka-mereka yang mempraktikkan dhamma itulah yang akan terlindungi dengan dhamma. Dhamma di sini ya semua ajaran Guru Agung Buddha, baik yang dalam tahapan paling mendasar sampai tahapan yang paling mendalam. Dhamma itu akan memberikan perlindungan kepada diri kita.
Kenapa kita bisa lahir di keluarga yang baik, di keluarga yang terhormat, keluarga yang memiliki potensi sedikit sekali penderitaan dibandingkan mereka-mereka yang harus bersusah payah untuk mengentaskan duka, ya, baik itu duka karena kekurangan materi ataupun kekurangan manfaat-manfaat dari kualitas-kualitas luhur dalam batin mereka. Nah, kalau kita memiliki kondisi-kondisi yang lebih baik di kehidupan ini, itu pun juga karena manfaat-manfaat dari perlindungan dhamma yang pernah kita praktikkan sebelumnya. Kita harus merasa berterima kasih karena kelahiran kita sebagai manusia itu ya membawa pada arah tujuan yang luhur sebenarnya. Manusia ini dikatakan makhluk yang ketika kualitas-kualitas luhur dalam batinnya itu dikembangkan, maka mereka bisa terarah menjadi manusia yang tercerahkan, menjadi makhluk yang bisa terbebas dari penderitaan, benar-benar terbebas dari penderitaan. Nah, maka kelahiran di alam manusia itu dikatakan tidak mudah. Bahkan lebih sulit daripada lahir di alam dewa. Betul. Kalau seseorang ingin lahir di alam manusia, mereka harus mengembangkan kualitas-kualitas bajik, ya, kualitas-kualitas luhur, dharma yang pernah mereka pahami, walaupun itu hanya sebentar saja. Baru boleh, atau dalam artian baru bisa, ya, terlahir di alam manusia. Tetapi untuk lahir di alam dewa, begitu kita mengingat perbuatan bajik hari ini, saya baru, misalkan ya, berbagi makanan kepada pengemis gitu. Kita bahagia terus dengan wipaka atau buah ingatan dari perbuatan bajik itu. Secara langsung pikiran kita ini seperti pikiran para dewa dan secara tidak langsung kita telah lahir kualitas batin kita itu seperti kualitasnya para dewa. Dan kalau itu muncul pada masa-masa kualitas batin kita menjelang kematian tiba, nah, langsung celing di alam dewa. Mudah sekali. Tetapi untuk lahir di alam manusia, kita butuh kebijaksanaan. Nah, walaupun sedikit kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan untuk bisa lahir di alam manusia. Nah, maka kalau seseorang tidak punya kebijaksanaan dan sedikit sekali kebijaksanaannya, maka harus berjuang untuk mengembangkan kualitas-kualitas luhur itu, kualitas-kualitas kebijaksanaan itu. Dan bagaimana seseorang bisa punya kebijaksanaan? Salah satunya adalah punya kesempatan mendengarkan dhamma. Dan kalau di kehidupan ini kita punya kesempatan mendengarkan dhamma, kita punya potensi untuk mengembangkan kebijaksanaan kita. Sampai kita berada pada kualitas level ya batin-batin yang lebih luhur. Ya, pencapaian jana, bahkan di alam Brahma, ya rupa Brahma ataupun alam arupa Brahma, sampai akhirnya benar-benar terbebas dari kelahiran di 31 alam kehidupan. Nah, ini pun juga karena kualitas kebijaksanaan. Nah, Ibu Bapak, di syair ini selain ditutup dengan satu ungkapan terkait dengan eh, sabarating ya, damarating jinati atau dari semua perlindungan, perlindungan dhamma itu adalah perlindungan yang terunggul. Karena orang-orang yang dikatakan mempraktikkan dhamma di dalam kehidupannya sehari-hari, entah itu praktik dana, sila, samadhi, ataupun panya, nah itulah yang menjadi perlindungan terbaik ya dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa memiliki potensi-potensi mendengarkan dhamma, memahami dhamma, dan juga mempraktikkan dhamma itu, kita sulit sekali untuk mendapatkan perlindungan dari dhamma. Tapi orang-orang yang memiliki potensi untuk mendengarkan dhamma, kemudian bisa memahami dhamma dan mempraktikkan dhamma itu, maka dhamma itu akan memberikan perlindungan terbaik untuk kehidupan kita saat ini ataupun di masa-masa mendatang. Nah, terakhir, syair ini ditutup dengan satu syair Pali yang dikatakan Tanha kayo sabatukang jinate. Padamnya duka atau kemusnahan dari tanha ya, itu menumbangkan segala penderitaan.
Nah, ternyata yang menjadi akar penderitaan kita itu bukan hanya kelahiran, Ibu Bapak, tetapi keinginan untuk lahir itu sendiri. Ya, kalau seseorang sudah punya kebijaksanaan, sudah tahu, oh fisik ini menderita karena adanya kelahiran loh. Bagaimana caranya supaya tidak lahir lagi? Nah, kita mengentaskan ya keinginan kita untuk lahir di alam manapun. Karena mereka-mereka yang berbatin eh, dengan kualitas batin yang luhur, yang tinggi ya, yang telah mengerti bahwa sebab duka itu sebenarnya adalah kelahiran. Maka ketika musnahnya tanha terhadap kelahiran itulah yang dikatakan akan memusnahkan ya seluruh tumpukan duka, seluruh tumpukan duka. Kalau kita masih lahir di alam manusia, masih punya keinginan lahir di alam manusia lagi, ataupun di alam dewa, nah kita pun juga masih akan punya potensi mengenyam duka. Di alam dewa kan tidak ada fisik sila. Apakah di sana masih ada duka? Masih, masih ada kemunculan, masih ada potensi untuk ya resiko penderitaan dari uh, hausnya kesenangan indria. Dan itu juga masih membawa pada duka kelahiran kembali. Sampai akhirnya mungkin kita berpikir lalu di alam alam Brahma apakah masih ada duka sila? Masih, walaupun bukan duka atau derita fisik, ya. Duka karena potensi-potensi lenyapnya, ya faktor-faktor jana dan kemudian ya sudah tidak ada lagi, ya kondisi untuk mengarah ke alam itu akan lahir di alam yang mana lagi kita tidak tahu. Nah, maka di situ pun juga dikatakan masih ada duka. Selama masih ada potensi kelahiran, ada kemunculan dari tanha, masih ada kematian. Begitu kematian ini muncul, kalau tugas-tugas keinginan untuk segala faktor-faktor kelahiran kita belum selesai, ya masih akan lahir lagi. Di mana ada kelahiran, ada kematian. Nah, maka lenyapnya keinginan untuk membebaskan diri sendiri dari penderitaan itu, ya, lenyapnya keinginan dari usaha untuk membebaskan diri sendiri dari duka. Ini pun juga menjadi faktor-faktor yang nantinya mengarahkan kita secara perlahan, ya, secara perlahan bisa eh, mempraktikkan dhamma itu dengan baik, ya. Kalau kita belum terbebas dari keinginan akan kelahiran, ya di situ masih ada potensi untuk kita bisa terus berputar di alam manusia, berputar lagi tidak tahu di mana. Nah, karena belum terbebas, ya. Nah, ternyata Guru Agung Buddha mengarahkan seseorang kalau bisa memusnahkan tanha, disitulah ya puncak dari padamnya duka. Tubuh fisik memang akan selalu berubah. Kalau bisa memusnahkan keinginan untuk tubuh fisik ini maunya tetap loh, tidak ada sakit loh. Nah, di situ baru ya nanti akan membebaskan batin dari penderitaan. Tapi kalau masih punya keinginan, saya maunya tidak sakit, saya maunya tidak berubah tubuh fisik ini, di situ akan ada duka, ya. Di situ akan ada duka. Maka melepaskan keinginan, oh iya, tubuh fisik sakit, saya berusaha saja minum obat, istirahat, tapi kalau rasa sakit ini masih terus saya alami, batin saya harus menerima dengan kewajaran, tidak dikendalikan oleh kegelisahan, ketakutan karena derita fisik ini. Nah, semoga Ibu Bapak ya dengan menerima warisan dhamma yang singkat ini ya bisa merasakan rasa dhamma dan setelah merasakan dhamma ya dengan satu rasa yaitu rasa kebebasan batin dari kekhawatiran maka di situ ya mendapatkan perlindungan dari rasa kekhawatiran itu sendiri ya terbebas dari rasa kekhawatiran itu sendiri sampai akhirnya sudah tidak ada lagi keinginan-keinginan untuk tidak menerima duka ya dengan pengendangan salah tapi menerima perubahan derita fisik dengan pandangan benar. Nah, semoga
uraian singkat ini sebagai anusasana yang mengingatkan kita bahwa Dhamma sebagai bagian dari kehidupan ini harus benar-benar kita pahami, kita gunakan untuk jalan ya, untuk jalan mengentaskan batin dari derita. Nah, semoga semuanya mampu ya mengenyam rasa dhamma, mendapatkan perlindungan dhamma dengan sisi-sisi perubahan apapun sampai pada tujuan akhirnya membebaskan batin dari segala kemelekatan dari keinginan apapun. Terima kasih dan anumodana. Semoga sahabat-sahabat Dhamma yang mendengarkan uraian singkat ini ya memiliki satu manfaat dan batinnya terbebas dari kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Semoga semuanya juga bisa melewati perubahan-perubahan jasmaninya dan juga perubahan batinnya dengan penuh pengertian, kesabaran, serta pengertian-pengertian dhamma. Semoga semuanya berbahagia. Saya akhiri. Selamat malam. Sotihotu. Namo Buddhaya. Namo Sadu, Buddhaya. sadu. Ya, Ya. Terima kasih Sila. Anusasana yang singkat tapi sangat mendalam artinya. Berarti untuk yang sakit, apalagi yang sakit ya untuk kita yang kondisi sehat pun betul-betul nih pencerahan yang sangat mendalam. satu. Ya, terima Ya, kasih Bu Hermi. ya. Ini tadi ada satu orang yang rencana mau minta mengajukan pertanyaan pada Sila, Saudari Jenny. Boleh, silahkan, silahkan. Iya. Saudari Jenny, silakan. Masih ada nggak Jenny nih? Sepertinya tidak Malam ada. Sila. Oh ya. Selamat malam. Iya, Ci Jenny. Silahkan. Ya ini Jenny. Dulu pernah ketemu di PDA. Oh, iya. Baik. Mau bertanya apa, Ce? Ini saya kan sakit, kepalanya enggak enak. Itu Mm-mm. sudah sakit, saya kadang-kadang dengar suara-suara. Di pikiran ada gambar bayangan-bayangan banyak, sampai kepalanya berat, enggak enak. Saya sudah konsultasi Bante, katanya suruh baca Parita. Tapi dari halaman 71 sampai 108. Tapi masih tetap ada. Setelah saya praktekkan masih tetap ada dan karena saya sakit saya baca paritanya nggak bisa apa harus sampai selesai atau baca beberapa aja diizinkan. Hmm, diizinkan. Ya, jadi sakitnya ini sudah minum obat? Obat sakit kepala Sudah, maksudnya? memang sudah lama saya sudah beberapa tahun saya setiap bulan itu ke dokter minum obat. Oke. Mm-mm. Jadi Terus obat, itu mengatasi suara-suara sama lihat gambaran di pikiran bayangan tuh harus gimana? Saya sudah ya, baca parita, apa harus ke psikiater minta obat tambahan atau bagaimana oke. Baik, dari gangguan-gangguan? baik. Apapun suara, apapun gambaran pikiran, itu adalah objek indera saja ya, C. Seperti halnya suara dalam bentuk apapun itu sama. Cik Jenny mendengar suara mobil, Cik Jenny mendengar suara burung, Cik Jenny mendengar suara manusia. Semua suara itu sama, hanya muncul dan lenyap, begitu. Suara orang marah-marah, suara orang yang lemah lembut, suara orang yang istilahnya dalam bentuk apapun, kalau itu suara, benar-benar suara ya, dalam artian mendengarkan suara itu ya, amati saja suara itu hanya muncul dan lenyap, dan ini tidak patut saya lekati. Kembalikan lagi Saya pada saya fokus apa biarin yang aja dikerjakan. lama-kelamaan kepala saya linu itu bagaimana? Kepalanya linu. Iya, Oh, dalamnya. Saya biarin, oh, saya ya, baring, kan badannya enggak enak. Saya baring, atau saya dengar suara-suara, ada gambaran-gambaran di kepala, bayangan. Saya biarin mm, aja, saya nggak bisa apa-apa. Kepalanya mm, lama-lama linu. Saya minum mm, tolak angin, saya minum obat kepala,
Tapi itu ada terus suara sama bayangan. Itu harus bagaimana? Ya, setiap setiap saat kita mendengar suara kok. Hanya Cici mau fokus di suara itu atau fokus dengan apa yang memang Cici kerjakan. Setiap saat. Ini saya sendiri saat ini juga mendengarkan suara. Suara saya sendiri, suara Cici. Suara Cici selesai, saya mendengarkan lagi suara lain. Di luar ada suara orang, ada suara motor, dan lain-lain. Tapi saya memilih untuk fokus ya menyampaikan suara saya, suara Dhamma. Misalkan gitu, sama halnya ketika Cici fokus baca parita, cobalah untuk hanya fokus pada parita itu. Jadi suara-suara yang muncul ya benar diabaikan saja. Fokus, baca parita pelan-pelan, kemudian dimengerti artinya. Kalau nanti muncul gambaran batin, setiap momen mata kita juga melihat atau batin kita ini juga ada gambaran batin. Tapi Cici memilih gambaran batin yang baik atau yang tidak baik. Biasanya kalau kita itu tidak tidak ahli ya atau tidak pandai dalam menangkap fokus apa yang sedang kita alami saat ini, kita akan terdistraksi dengan berbagai macam gambaran batin di pikiran kita sendiri. Nah, kita harus berlatih. Berlatih bahwa gambaran batin apapun itu yang muncul, itu hanya akan bisa muncul dan lenyap saja. Kemudian kita tidak perlu berpikir, ini gambar apa ya, kemudian ini apa ya, dan lain sebagainya. Yang membuat kita itu berpikir, kemudian kepikiran akhirnya. Kemudian menjadi pening, menjadi pusing. Itu karena kita kepikiran. Ya, kita boleh berpikir, tapi jangan kepikiran. Ya, kita boleh mendengar, tapi jangan kepikiran tentang suara-suara yang kita dengar. Kita boleh mencium aroma sesuatu, tapi jangan terlalu kepikiran dengan aroma-aroma yang kita cium. Kita boleh mengecap rasa sesuatu, tapi jangan kepikiran dengan rasa-rasa itu. Kalau kita terlalu banyak kepikiran, 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 nanti akan pusing, akan pening, ya. Nah, maka solusinya adalah misalkan Cik Diani melihat gambaran, lihat itu, sadar dengan gambaran itu muncul, oke lenyap, fokus lagi dengan baca parita atau fokus dengan aktivitas yang dikerjakan. Kan nggak mungkin 24 jam baca parita terus kan? Tapi Cik Diani Ya. melakukan aktivitas apa begitu. Fokus dengan yang dikerjakan. Itu hanya salah satu latihan. Kalau itu bisa, nanti akan mengurangi rasa peningnya. Mm-mm. Jadi semuanya muncul dan pasti lenyap ya. Iya. Ya, jadi tidak perlu di apa ya, dipikirkan terus-menerus gitu, nggak apa-apa. Pening ya pening ini karena ada kepala. Kalau minum obat sudah tidak bisa, kemudian sudah mencoba berbagai macam obat fisik tidak juga manjur, cobalah untuk rileks. Rileks itu artinya meletakkan semua objek-objek indera kita untuk tidak kita lekati. Suara apapun, apa penglihatan kita apapun, penciuman apapun, rasa apapun, sentuhan apapun, termasuk pemikiran-pemikiran apapun yang membuat kita menjadi kepikiran. Kita boleh berpikir, tapi tidak boleh kepikiran. Begitu. Bisa Oh menangkap ya, terima pengertian kasih. ini. Iya Mm-mm. mengerti atas Silani Kasih. Gunanandini. Satu, satu, satu. Ya. Nanti Atas dicoba ya. Silani kapan mampir ke Buddha Kirti? Oh, begitu. Eh, wah, belum bisa janji. Ini karena masih ada kegiatan di Tangerang, Jakarta, dan sekitarnya. Mm. Oh, oh. Terima kasih atas Silani. Sama-sama, terima kasih. Ya, terima kasih Sila atas penjelasannya. Satu. Eh, Kalau boleh saya tanya satu pertanyaan Sila. Oke. Untuk dhamma dana ya, kita Hmm. sebagai orang awam ini kan tidak begitu memahami dhamma dengan baik Sila. Itu bagaimana caranya Sila? Bagaimana caranya Dhammadana ya? Oke. Iya, Wah, ini pertanyaan bagus. Mungkin orang-orang banyak berpikir Dhammadana itu harus jadi penceramah, Dhammadana itu harus jadi seorang biku sama Nera Atasilani atau mungkin Romo Ramani gitu ya baru boleh Dhammadana. Tidak. Jadi Dhammadana di sini kembali saya katakan, Dhamma dari Guru Agung Buddha itu kan sangat banyak sekali.
Bagaimanapun banyaknya dhamma itu, Sang Buddha meringkasnya melalui 3 ajaran. Mengurangi keburukan atau kejahatan, tidak melakukan kejahatan, menambah kebaikan, dan membersihkan batin sendiri. Nah, cara mempraktikkan hal itu melalui 4 tahapan, yaitu dana, sila, samadhi, dan panya. Hmm. Nah, kemudian gimana sila cara untuk mengajar apa dhamma dana itu kepada pihak lain, ya? Kita menjadi teladan. Misalkan melihat orang yang kikir, kemudian kita gemar apa namanya praktik berdana, membantu dia. Nah, itu juga dhamma-dana sebenarnya, ya. Secara tidak langsung kita kita walaupun nggak memberitahu, eh, ayo dana yuk gitu, atau ayo ini dhamma-dana saya gitu, nggak perlu. Ya misalkan saya mau berbuat baik, kamu mau ikut nggak? Kenapa? Saya karena setelah berbuat baik itu happy sekali melihat orang lain apa bahagia dengan perbuatan yang saya lakukan, itu saya ikut bahagia misalkan. Masa sih kamu begitu? Iya, coba ya gitu. Misalkan itu pun juga sudah dhamma-dana. Ini dalam praktik dana misalkan mengajari orang untuk bisa praktik sila. Kenapa sih kamu Bu Hermin kok ikut latihan atas silani misalkan? Kenapa kok tidak tidak membunuh? Kenapa kok ini misalkan setia sama pasangannya? Iya, karena saya latihan untuk praktik sila. Di dalam agama Buddha itu kami diajarkan untuk menjaga 5 sila sebagai perumah tangga. Kayak gitu. Terus kemudian manfaatnya kalau saya apa tidak membunuh makhluk apapun karena makhluk apapun sekecil apapun itu mereka ingin hidup loh, ya, ingin bahagia loh. Kalau kita misalkan mites apa semut atau nyamuk itu kan mereka menderita gitu. Nah, kita mau nggak dipites kayak semut dan nyamuk itu? Nggak mau kan gitu. Nah, makanya saya menghindari pembunuhan. Hal-hal sederhana seperti itu, misalkan begitu. Kita sharing, kita cerita-cerita, itu juga dana. Ya, jadi dana ini dalam konteks Hari ya juga. memang dhamma yang diajarkan Guru Agung Buddha, tetapi lebih pada aspek kontekstual ya. Jadi bagaimana kita itu baik secara langsung ataupun tidak langsung menjadi teladan bagi orang-orang yang ingin mengenyam rasa dhamma itu. Nah, ini juga walaupun sebagai perumah tangga bisa. Ya, praktik samadhi bagaimana sila? Ya, latihan mengembangkan keteguhan batin yang bajik gitu ya, yang intens dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bagaimana caranya sila? Caranya ya kita mengarahkan keteguhan batin kita, tekadnya pada hal-hal yang bajik juga. Jadi samadhi di sini bukan berarti ibu bapak praktik meditasi retret 100 hari gitu tidak. Maaf ya, saya cas dulu. Nah, tetapi punya keteguhan batin terhadap kualitas luhur batin sendiri. Contohnya kalau ibu bapak sudah punya tekad hari ini mau praktik sila. Praktik sila itu supaya silanya sempurna dalam 1 hari, itu butuh samadhi loh. Butuh keteguhan, tekad batin yang luhur. Kalau kita tidak punya tekad batin yang luhur atau samadhi itu di dalam kualitas batin kita, maka praktik sila kita bisa tidak sempurna gitu. Begitu. Maka samadhi dibutuhkan. Praktik tanya bagaimana sila? Praktik tanya juga begitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kok dana ya terhadap orang lain melalui teladan kita. Contoh bisa membedakan, oh ini hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan makhluk lain. Hal-hal yang mengarahkan kita pada berkurangnya penderitaan bagi diri sendiri dan makhluk lain. Nah, kita mencoba memilih itu. Itu menunjukkan pada diri kita sendiri dan juga pada pihak lain, oh berarti ini yang lebih baik gitu, yang membawa pada potensi lebih sedikit duka dibandingkan dengan yang lebih banyak duka. Nah, itu juga merupakan dhamma-dana. Jadi dhamma-dana di sini tidak selalu konteksnya itu selalu ya sharing sharing dhamma dalam Hmm. ruang lingkup yang resmi gitu ya, dalam ceramah-ceramah, dalam puja bakti umum tidak. Tetapi dalam sehari-hari sebagai orang tua misalkan kepada anaknya ya memberitahu ini tidak benar loh Mas, Mbak gitu ya atau Dek atau Ko atau siapa begitu ya. Ini nggak benar. Kamu kalau melakukan ini nanti ada resikonya ini, dukanya ini. Nah, itu juga praktik dhamma-dana. Jadi membawa pada
potensi seseorang itu untuk terbebas dari loba dosa moha itu dikatakan sebagai praktik damadana. Nah, kalau kalau kita bisa memberikan contoh-contoh itu dikatakan kitalah seorang pemberi dhamma, ya, dhamma dana. Nah, kita orang yang melihatnya sebagai pewaris dhamma, penerima dhamma juga. Dan dhamma-dana ini harus harus ada dua arah ya. Misalkan sekarang ini saya bisa sharing di kegiatan guys seperti ini. Kalau nggak dikondisikan ya umat Buddha Surabaya, oh ya umat Buddha Surabaya juga praktik dana ini secara tidak langsung ya, mendukung orang-orang lain mendapatkan dhamma itu. Ini praktik dana sebenarnya juga. Tetapi kalau kita nggak ngerti, ini ritual baca parita untuk orang sakit aja enggak, tidak. Ya, kita harus punya pengertian benar supaya kebahagiaan di dalam batin kita itu muncul. Ya, semakin kita dikatakan mampu untuk mengurangi potensi duka karena loba dosa moha dalam batin sendiri ya. Nah, di situ itu dikatakan kita telah mewarisi dhamma atau semakin kita ya membawa pada potensi orang lain ya berkurang loba dosa mohanya, nah kita dikatakan kita memberikan dhamma pada orang itu. Nah, jadi konteks dhamma-dana di sini seperti itu tadi ya, Bu Hermin ya. Jadi tidak harus selalu Bu Hermin nunggu ceramah dhamma dulu di wihara, di mana itu baru bisa praktik dhamma-dana, Ya. tapi di rumah ya di lingkungan kerja atau di mana saja kita bisa punya potensi untuk bisa memberikan dhamma-dana ini. Ya, Jadi semoga bisa langsung dengan praktek ya Sila ya. iya Praktek betul. sehari-hari. Betul, dalam praktik sehari-hari menjadi teladan itu penting. Ya, gitu. Nah, Mm-mm. pengalaman saya mengikuti pelatihan Atasila ini sebanyak 2 kali. Sampai hari Mm-mm. ini kan saya masih tetap merasakan kebahagiaan itu di dalam hati saya ya. Itu saya sering Nah, cerita ke teman-teman. Apa itu juga mm-mm. termasuk Dhammadhana sih lah. Saya sharing Iya, bahwa kebahagiaan itu masih terasa terus gitu. betul, betul. Kan kebahagiaan kayak kayak memberikan satu apa ya istilahnya itu promo ya, promo dhamma itu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kan JRM sudah mengalami langsung. Siapa Iya, tahu yang lainnya kebahagiaannya tuh kayak apa sih, Min? Ya nggak bisa. Kamu harus nyicipi sendiri iya, gitu. memang ada yang tanya seperti itu Sila. Apa yang kamu dapat itu apa? Saya bilang, "Kan saya nggak bisa Iya. ngomong langsung, pokok kebahagiaan itu ada. Dan yang jelas Hmm. kepala botak itu, yang kamu bisa melihat, yang nggak bisa melihat itu di dalam hati. Mm-mm. Kalau mau Ya, ya ikut. Saya banyak coba cicipi. menyarankan teman-teman untuk ikut karena saya Mm-mm. sudah merasakan manfaatnya itu sih. Iya, betul satu-satu. Nah, itu bagus sekali. Kalau mereka yang ingin merasakan, ya harus nyicip. Ya. Harus Rasa langsung ya, dhamma itu harus dicicipi. Nggak boleh betul. orang lain yang mencicipi itu nggak bisa. Kalau orang lain yang mencicipi, kita hanya, oh kayak misalkan gini, ibu bapak pergi kulineran ya. Nah, sama-sama misalkan di Surabaya itu makanan terkenal apa ya? Surabaya apa ya kenalnya ya? Benar Soto, rujak cingur. misalkan Rujak rujak cingur. cingur ya. Sama-sama pedagang rujak cingur ya. Nanti ada orang yang beli di pedagang A, rujak cingurnya begini loh. Oh, enakan di pedagang B. Ya. Oh ya, kita masih kalau baru tahu, oh katanya Bu Hermin di pedagang B itu enak loh, lebih enak loh. Apa iya sih? Kayak masih akan ragu-ragu gitu. Tapi begitu nyicipi, ya, memang katanya rasa itu masing-masing sesuai selera ya. Relatif. Tapi rasa dhamma itu nggak ada rasa lain. Rasa dhamma Oh, itu nggak ada seleranya orang ini, seleranya orang itu nggak. Rasa dhamma itu hanya satu, yaitu kebebasan. Batinnya begitu sudah merasakan dhamma itu akan langsung terbebas dari loba dosa moha. Ini penting sekali, ya. Jadi eh, orang yang mengenyam rasa dhamma itu unik sih ya. Dikatakan walaupun dia bisa memiliki sesuatu, tapi nggak menjadi apa ya haus dengan kepemilikannya itu, gitu. Ada dia bisa pakai, tapi ya dipakainya dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak hanya untuk kesenangan indrianya saja gitu. Ini manfaat dari rasa dhamma itu seperti itu. Nah, ini penting sekali. Sebagai perumah tangga pun juga sangat bermanfaat. Mau jadi perumah tangga, menjadi samana, rasa dhamma itu sama. Membebaskan batin secara langsung dari loba dosa dan moha. Dan itu jeratan, terbebas dari jeratan loba dosa moha itu dikatakan
Wah, kebahagiaan yang sulit untuk dijelaskan itu. Ya, kalau senengnya Indria karena dengerin musik, senengnya Indria karena melihat yang indah-indah, mencium aroma yang wangi-wangi, itu masih bisa dijelaskan. Masih bisa dijelaskan. Tapi tapi kebahagiaan dari padamnya, ya, kesenangan Indria itu harus dienyam sendiri oleh batin Ya, sendiri. Ya, seperti itu. setuju sekali Sila. Ya, baik, Sadu, ya. Semoga bisa dipahami. Ya, jadi kalau saya simpulkan semua itu kembali pada dasar ajaran dasar Guru Sang Buddha ya Sila, kembali ke jalan mulia berunsur delapan ya, Ya, untuk ya, ya. melepaskan loba dosa moha, melepaskan Mm-mm, tanha, semua kembali ke mm-mm. jalan mulia berunsur delapan. Betul, karena Betul ya itu Sila. caranya, itu caranya. Kalau kita masih ada duka, kita harus kembali pada caranya. Baru nanti akan ada Lu ya jangan hasil ingetin aku, dari gue yang matiin. Gue belum kita. beres apa-apa. Mm-mm. Iya. Ya, Ya, terima kasih atas pencerahannya Sila. satu terima kasih juga atas Iya, pertanyaannya, Bu Hermin. iya. Jadi saya rasa ini anusasana singkat yang sangat mendalam sekali Sila. Terima kasih. Terima Dan kasih. berikutnya kurang lengkap ini kalau belum Suhu Kasin belum tampil dengan memberikan pesan singkat. Silakan Suhu Kasin. Ya, Ya, silakan Suhu. terima Yuk, kasih Upacarika Hermin yang malam ini terima memimpin kasih. acara ini. Juga Wah. yang kami muliakan Mila Nandini yang malam ini sangat luar biasa. Yang kami hormati para Romo, Pramani, serta yang saya kasih saudara, sahabat kita dimanapun berada yang malam ini, baik yang fisiknya sehat maupun yang terganggu fisiknya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa tadi yang telah diberi wawasan oleh Sila Gunanandini ini, tentu semua adalah bekal bagi kita untuk melakukan suatu kebaikan, baik yang tadi merupakan dana dhamma yang luar biasa. Memang dengan dhamma yang agung dan mulia ini senantiasa bisa membuat kita, bekal kita untuk melakukan pikiran, ucapan maupun tindakan yang baik. Dengan menghindari hal-hal yang negatif, pasti kita bahagia. Malam ini juga khusus untuk saudaraku Yeni ini. Tidak usahlah khawatir. Buanglah apa-apa yang tidak berguna ini. Supaya beban pikirannya senantiasa dengan kekuatan dhamma yang agung pasti bisa terurai. Jangan memiliki halusinasi terlalu mengada-ngada. Oh, satu. Semuanya memberi memberi kebahagiaan bagi semua, meskipun itu yang membencikan, apa yang tidak disukai, pasti bisa tertera kebaikan. Semoga Sang Tiratana, Buddha Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Satu. Sadu, sadu, Satu. sadu. Terima kasih, Suhu Kasin. Pesannya sangat singkat dan lebih mantap ya, Pak. Nah, setelah kita melakukan beberapa kebajikan, marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Dan untuk malam ini, pelimpahan jasa dipimpin langsung oleh yang terluhur atas Silani Gunanan ini. Dipersilakan Sila untuk memimpin pelimpahan jasa. Ya, baik. Terima kasih kepada Suhu ya yang sudah selalu memberikan pencerahan untuk semuanya juga. Semangat untuk tim guys ini. Semoga semuanya juga memotivasi oleh kebajikan. Dan mari kesempatan malam hari ini setelah kita sudah melakukan serangkaian perbuatan bajik, menimbun jasa melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan.
untuk kebahagiaan semua makhluk. Semoga mereka juga turut berbahagia, bersuka cita dengan kebajikan yang kita upayakan pada malam hari ini. Mari kita melakukan limpahan jasa. Punya sidha nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satta nanta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pitadhayo Ditha meca piadithawa anye maja tawerino satta titanti lokasming te bhumma jatuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung Maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahuntu awera sukajiwino kema padancapa puntu tesa sasi jatang subha Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sa, Satu, sa, satu, sa. satu. Baik, berikutnya saya kembalikan kepada Romo Edi Supriyono. Mungkin Romo ada pengumuman sebelum saya menutup Zoom ini. Silakan Romo. Ya baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Kirimlah salam kasih dalam damai Selamat namo malam. budaya. Untuk Namo hari Buddhaya. Selasa depan, tanggal 3 Desember, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Jayasilo. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP Wihara, HP saya, dan juga ke HP Ramani Hili. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh, mohon kami dihubungi kembali agar nama-nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Ya, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, serta kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sakit, semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Sekian pengumuman dari saya, terima kasih atas perhatiannya, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Namo Demikian Buddhaya. acara pembacaan parita telah selesai. Kita tutup acara dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baiklah, acara untuk pembacaan telah selesai malam hari ini yang dipimpin oleh Atasila Gunanandini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Sila bersama kami dengan agenda malam hari ini. Semoga Santiratana selalu melindungi kita semua. Terima kasih Sila, selamat malam. Terima Kasih kasih atas Salam Bu Mudana, dan Sila. Abu semuanya. Ya, Terima salam kasih Mudana. Romo Sila. Edi. Ya, Sadu, Anu, sadu. Sehat anu terus ya modalnya Romo Sila. ya. ya. Semangat Jangan semuanya. lupa besok Oke, pilkada. Sila. Besok Besok nyoblos Sila. pilkada. Wah, Besok saya nggak pilkada. nyoblos besok. Saya besok nyoblos. Nyoblos Ya, menjadi Atasila nih. Tidak ngerang. Golput. Memilih ya. Besok memilih ya. Oke. Ya, besok libur ya. selamat malam. pilkada. Salam Ya, Mudana, baik. Sila. Selamat Terima malam kasih Romo sudah ya. cepat. Ya. Malam. Sila. Dana Sila. Oke, Baik. tutup Oke. Ya, Terima kasih Sila. Selamat Ya, malam. saya izin ya, ya. Netu. Ya, Ya, terima kasih kasih. Sila. Ya. Sila Oke. saya WA nanti tolong dibaca ya Sila. Baik. Ya, terima kasih Kok Sila. dia enggak ada, Romo? Oh, Mbok D kok hilang. Mbok D ada tadi. hilang. Tadi ada tadi. Ya, wes kita tutup ya. Ya, Ya. Kita ya, tutup. terima kasih Kita tutup semua. dari Sampai jumpa minggu Kasih. depan. sampai jumpa Dadah. kembali minggu depan. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semuanya. Semangat semua. Selamat malam.